Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasri Irmohi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2022 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo, asal sekolah MTS Wahda Islamiyah Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah, insyaallah pada hari ini saya akan mempresentasikan teaching saya dari rangkaian pembelajaran mulai dari RPP, bahan ajar, video pembelajaran, LKPD sampai pada evaluasi. Bersama para mahasiswa kelas 1.2 Al-Quran Hadis, bersama juga para dosen instruktur, Bapak Dr. Khairuddin MPD, bersama Guru Pamong Ibu Nurmiati SAG MPD. Berikut video pembelajarannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar para siswa MTS Wahda Islamiyah yang alhamdulillah hari ini sekarang duduk di kelas baru ya, kelas 7 MTS pada semester ganjil tahun ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik Guru, baik Ustaz. Ya, sudah tahu kan pada saat masuk di MTS Wahda berapa hafalan yang harus ditargetkan? Ya, sebelumnya karena kita masih baru masuk ya, dan saya juga baru kenal dari adik-adik sekalian. Coba saya minta perkenalkan dulu sebelumnya dari Pak Adin. Baik, silakan. Asal mana? Terima kasih Ustadz. Nama saya Adin Mustafa. Saya dari Bualemo, Gorontalo. Oh, Masya Allah. Selanjutnya Ibu Nur Ain. Assalamualaikum Pak Ustaz. Nama saya Nur Aini, saya dari Toli-Toli. Oh, luar biasa ya, ternyata siswa MTS Wahda dari berbagai daerah ya. Selanjutnya silakan Pak Rahman. Terima kasih Ustaz, saya masih anak-anak, jangan dipanggil Bapak dong. Oh, oh luar biasa ya. Dari mana Rahman? Dari mana? Saya Rahman, luar daripada Provinsi Gorontalo, yaitu dari Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten biasa. Selanjutnya saya hadir Pak Guru. Dari mana Dek? Dari mana asalnya? Saya dari jauh Guru. Luar biasa. Dari NTB. NTB, luar biasa. Selanjutnya Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Harinisa dari Lombok. Dari Lombok, luar biasa ya. Yang berikut siapa lagi? Saya Pak Ustadz Isnainim. Ya, silakan. Nama saya Muhammad Isnainim dari NTT. Dari NTT, luar biasa ya. Masih ada yang belum memperkenalkan dirinya? Baik, ternyata siswa yang masuk di MTS Wahda yang mondok nanti itu hanya satu orang ya, Adin Mustafa ya, dari Bualemo, luar biasa. Saya perkenalkan, kalau saya Ustadz Jasri Mohi, saya guru Quran Hadis di MTS Wahda sekaligus koordinator tahfiz nanti. Jadi pada saat kalian di MTS Wahda, karena kalian mondok di sini, maka
harus sudah menguasai ataupun paling tidak sudah bisa baca Quran, karena target di MTS ini lulusan MTS Wahda itu harus bisa menyelesaikan hafalan 2,5 juz setiap semesternya. Baik, karena ini semester pertama kita masuk kelas, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik Sudrajat berdoa ya? Ya, Ada berdoa ya? sudah Ya, Ustaz. jangan lupa berdoa ya. Jangan baca doa makan ya. Nanti sebentar sedikit lapar lagi ya. Baik. Di pertemuan kali ini tahun ajaran baru, kalian alhamdulillah sudah melewati daurah 10 hari di MTS Wahda, kemudian sudah masuk di kelas, dan sebelumnya juga sudah ikut MOS. Maka materi pada hari ini itu kita akan mempelajari tentang fungsi dan kedudukan Al-Quran. Nah, saya akan perlihatkan video, jadi saya akan minta dari adik-adik sekalian untuk mengamati sekaligus memberikan komentar tentang video yang saya akan sampaikan. Jadi ini materi untuk mengantarkan kita pada materi yang saya akan berikan. Saya share screen dulu. Baik, sudah muncul ya? Baik, mohon izin nanti ini videonya sekitaran 2 menit. Sekitaran 2 menit. Baik, saya akan putar. Jadi saya harap ada komentar pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام حليم فأقبلت امرأته في صرة فصفت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah kita sudah menyimak ya. Tadi itu kakak kelas kalian ya. Jadi kakak kelas kalian yang sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz di MTS Wahda Islamiyah. Nah, saya minta dari Adin Mustafa ya. Apa yang bisa diambil? Ada komentar dari video di atas.
komentar saya betapa mulianya dan tingginya kedudukan orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Lebih-lebih lagi kalau diimbangi dengan menghafal Al-Quran, Ustaz. Jadi dia menghafal Al-Quran dan mengamalkan apa yang menjadi ajaran Al-Quran di dalam kehidupan sehari-harinya, Ustaz. Luar biasa, subhanallah. Kalau Adin Mustafa, mohon maaf, itu sudah berapa juz hafalannya ya? Aduh, Ustadz, saya malu-malu, Ustadz. Duh, insya Allah ya. Paling ya sekitar yang berapa ya? Paling sekitar 5 juz, tapi sudah agak lama tidak murojaah, Ustadz. 5 juz ya, lulusan SD Adin Mustafa 5 juz ya, subhanallah. Nanti akan dimungkinkan, dimantapkan lagi. Ya, Ustadz, terima kasih. Luar biasa ya. Kita ke Nur Aini ini, masya Allah. Tadi saya perhatikan Nur Aini ini memang apa ya? Nanti insya Allah berdoa saja semoga cepat masuk di MTS nanti supaya tidak lagi Zoom seperti ini nanti. Apa yang bisa diambil dari video tadi? Silakan. Ya, nanti saya mau seperti itu juga Pak Ustaz, bisa hafal, bisa bagikan orang tua. Makanya masuk ke sini Pak Ustaz. Ya, jadi ingin seperti Ananda Hafiz ya, ingin bisa jadi hafal Quran. Baik, terakhir Khairun Nisa, ada yang bisa diambil dari gambar tadi? Apa yang bisa diambil? Aduh, jangan malu-malu ya. Nanti di pesantren atau di madrasah ini tetap akan menghafal juga ya. Jadi jangan malu-malu. Ya, Pak, pengen dia. Bagaimana? Pengen menghafal seperti kakak kelas. Oh, luar biasa. Nanti insya Allah akan ketemu nanti ya di MTS. Baik. Jadi gambar itu adalah salah seorang siswa yang sudah menyelesaikan hafal Al-Quran 30 juz. Karena di MTS ini kalian nanti harus bisa loh menyelesaikan 2,5 juz setiap semester. Jadi kalau misalkan satu semester itu 5 juz. Nah, lulusan MTS Wahda itu harus dia memboyong 15 juz hafalan Quran. Nah, jadi yang saya bawakan di sini betapa Al-Quran itu sangat indah sekali. Nah, saya akan tampilkan materi saya tentang Al-Quran ya. Ya, muncul ya di layar ya. Belum Muncul, Pak Muncul, Ustaz. Ustaz. Muncul ya. Ya, Ustaz, muncul. Nah, di materi kali ini adik-adik sekalian akan mempelajari di bab pertama ini tentang Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Nah, di sini nanti apa yang harus kita perhatikan di sini? Yang pertama tadi kita sudah lakukan pendahuluan ya. Kemudian ada kompetensi dasar, indikator pencapaian dari materi kita, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kemudian ada lembar tugas, lembar jawaban, dan kemudian kesimpulan. Nah, kita langsung pada materi tentang memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran. Nah, coba di indikator pencapaian ini bagaimana kita mendefinisikan pengertian Al-Quran adik sekalian. Bisa menyebutkan loh apa itu fungsi Al-Quran, menganalisis fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini harus diketahui. Nah, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, ini harus dikuasai oleh adik sekalian. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian Al-Quran. Jangan sampai masuk di MTS Wahda nggak tahu arti Al-Quran sih, ya kan? Kemudian peserta didik diharapkan dapat menjelaskan fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Kemudian peserta didik diharapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Coba Rahman, bantu saya untuk membacakan ini Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adin tentang pedoman ya. Kita langsung kepada pengertian Al-Quran. Saya minta tolong Rahman,
Tolong Ya. dibacakan pengertian Al-Quran, bantu saya. Terima kasih Ustaz. Ya, silakan. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Itu saja Ustaz. Baik, Rahman membaca yang ada di layar ini atau yang sudah dihafal ya? Sudah diketahui memang ya? Ada bayangan-bayangan Ustaz dari SD. Luar biasa, Masya Allah, ternyata memang sudah. Ya, jadi di sini ya, Al-Quran itu dari kata qira'ah yaqra'u Qur'anan, membaca atau bacaan atau lafal tertentu. Nah, menurut istilah, subhanallah ya, sudah disampaikan oleh Rahman, yang mana dia merupakan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, baik langsung ataupun tidak langsung. Ayo, siapa yang tahu nama-nama Al-Quran? Tobari tahu nama-nama Al-Quran? Atau Adi Sudrajat? Salah Pak Ustaz. Aduh, tahu ya? Ustaz. Ya. Ustaz. Yang pertama apa? Alkitab. Alkitab. Apa itu Alkitab? Kitab? Kitab Allah. Kemudian yang kedua Al-Furqan. Al-Furqan. Coba Isnain. Apa itu Al-Furqan? Sebagai apa? Ustaz. Ya, oh Masya Allah, silakan. Sebagai apa? Saya Ustaz, sebagai pembeda. Luar biasa, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, di sini kita akan masuk kepada fungsi Al-Quran itu sendiri. Nah, ini loh sebagai sumber ajar hukum Islam. Coba kita bayangkan adik sekalian, jika sekiranya tidak ada hukum, tidak ada aturan. Nah, Islam datang, Al-Quran datang dengan hukum yang begitu sempurnanya. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui akal. Coba jika Al-Quran tidak menyebutkan Fir'aun itu merupakan orang yang mengaku Tuhan, paling yang dikatakan sekarang itu ya, teroris adalah Nabi Musa, ya kan? Tapi karena Al-Quran memberitakan bahwasanya Nabi Musa itu merupakan nabi dan Fir'aun merupakan orang kafir yang membangkang, maka kita ketahui bahwasanya Nabi Musa merupakan seorang nabi. Yang berikut, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Ini fungsi Al-Quran ya, harus diketahui juga. Dan yang terakhir sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur dan Taurat. Ya, ada yang ingat? Coba siapa satu ini? Tobari. Kalau Injil itu diturunkan ke Nabi siapa? Injil. Nabi Isa. Nabi Isa. Kalau Zabur ada yang tahu? Nabi. Ayo. Zabur Nabi Daud. Nabi Daud. Nabi Daud, luar biasa ya, Masya Allah. Kalau Ya. Taurat ke Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa, luar biasa ya. Aduh, sudah pintar nih ya, sudah pintar. Nah, ternyata tinggal menghafal Al-Quran ya. Adapun teorinya sudah diketahui. Ya. Nah, yang berikut ini sudah dapat oleh-oleh nanti ini ya. Jadi kita sudah mengetahui apa itu Al-Quran, kemudian nanti apa itu nama-nama dari kitab Al-Quran, kemudian apa fungsi Al-Quran. Nah, ada lembar tugas. Nah, itu nanti dicek di classroom. Ya, saya sudah kirim di classroom, nanti dicek dan bisa dijawab. Itu nanti tugasnya nanti. Nah, melakukan. kemudian sebelum saya buka ataupun saya bertanya, jadi kesimpulannya dari materi kita bahwasanya Al-Quran dalam agama Islam menempati posisi sebagai sumber rujukan hukum yang pertama dan utama. Sumber rujukan ini mengatur berbagai hal ya, baik hubungan manusia dengan dirinya, Allah, hablum minallah, sesama hablum minan nas, maupun hubungan dengan alam sekitar. Al-Quran sangat mengatur, sangat menjunjung tinggi keadilan. Islam begitu agama yang sangat sempurna, agama yang toleran. Jangan setelah kita hafal Al-Quran di MTS Wahda, kemudian keluar dari sini kita langsung begini dan seterusnya. Tidak boleh seperti itu.
Ya, tidak bisa seperti itu. Bahkan di kalian hafal Quran juga harus diiringi dengan akhlak. Sebagaimana Rasulullah SAW kan akhlak beliau merupakan apa? Al-Quran. Nah, baik, syukron jazakumullah khairan. Ini materi singkat pengenalan dari materi saya. Selanjutnya, sebelum saya memberikan pertanyaan, ada yang ingin bertanya atau saya ingin bertanya terlebih dahulu? Saya Ustadz mau bertanya. Ayo, dapat nilai yang tinggi nih yang bertanya. Saya Ustadz, saya bertanya Ustadz. Oh, siapa? Adin Mustafa, Masya Allah. Ya. Silakan. Begini Ustadz, tadi kan Ustadz sudah menjelaskan pentingnya Al-Quran. Iya. Yang jadi pertanyaan saya Ustadz, kenapa banyak orang yang mengaku beragama Islam, tapi ternyata dia tidak bisa membaca Al-Quran, lebih-lebih lagi mengamalkan isi Al-Quran Ustadz. Kira-kira bagaimana itu Ustadz? Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini pertanyaan yang Ustadz tunggu-tunggu dari tadi. Nah, ada yang bisa membantu memberikan pendapatnya? Ada? Muhammad Isnain? Ada? Dapat nilai tinggi nih ya, saya nilai ini ya. Oh, Nur Ain senyum-senyum ya, malu-malu nih ya. Baik, jadi saya jawab ya. Jadi kenapa hari ini tantangan kita juga ya, mengaku orang Islam tapi tidak baca Al-Quran. Nah, ini juga tugas kita semuanya juga sebenarnya ini ya, tugas kita semuanya, dan ini jadi tantangan karena boleh jadi dalam satu daerah mereka itu jauh ya, tidak ada guru Quran di sana, tidak ada ustadz yang mengajar di sana. Maka dengan bergulirnya waktu, mereka sudah masuk SD, SMP, mereka baru Iqra 1. Nah, akhirnya pada saat masuk di sekolah berikutnya terhalangi dengan bacaan Qurannya. Nah, ini jadi tantangan kita semua. Maka bagi kalian yang sudah masuk di MTS Wahda, nah ini jadi tugas kalian nih ya. Jadi pada saat kembali ke kampung, buka taman pengajian, mengajar ya, membimbing teman-teman kalian yang ada di kampung, karena mereka itu masih Iqra, seperti itu. Baik, masih ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Ustaz. Satu lagi, ya silakan. Siapa itu? Apa itu kedudukan Al-Quran? Kedudukan Al-Quran. Baik, kedudukan Al-Quran. Nah, ini penting, luar biasa. Ini ada sunnah jadi ya, diam-diam ternyata bagus juga pertanyaannya ya. Ada nilai tinggi ya, saya berikan ini. Jadi kedudukan Al-Quran itu harus kita tahu juga apa kedudukannya. Dia merupakan wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah. Sekiranya Al-Quran ini bukan wahyu dari Allah, maka banyak pertentangan di dalamnya. Afala yatadabbarul Quran awalau kana min indillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jadi kalau misalkan Al-Quran ini bukan wahyu dari Allah, maka sungguh kita akan temukan di dalamnya banyak-banyak perbedaan, banyak-banyak kesalahan. Tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa pertanyaan dari Adi Suraya tadi, dan sebagai kesimpulan dari materi kita pada hari ini, alhamdulillah, jangan pernah meninggalkan Al-Quran, ya kan? Tadi yang dari Bolemo tadi siapa ya? Adin Mustafa ya, Masya Allah sudah hafal 5 juz. Ini modal utama untuk masuk di MTS Wahda loh ya. Jadi intinya seperti ini. Bagi kalian yang sudah lulus MTS Wahda, sudah bisa baca Quran, ingat satu hal. Siapapun yang terlibat dalam Al-Quran ini, dia tidak akan rugi. Dia tidak akan rugi. Malaikat, Nabi Muhammad, Mekah, Madinah, Lailatul Qadar, bahasa Arab, semua itu mulia karena Al-Quran. Maka kita, bahwasanya orang-orang yang mengajarkan Al-Quran jadi mulia, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, kemudian mempelajari dan seterusnya. Itu ada predikat. Nah, ini keutamaan yang di MTS Wahda ini yang penting kita dudukan, agar pada saat kalian bisa pada saat menghafal Quran itu bisa jadi ini ya, bisa lebih cinta pada Al-Quran karena sudah tahu materinya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, ini sudah masuk jam ke-3 ya. Ini Ibu Guru sudah
WA saya sudah jam berikut ya. Pelajaran matematika atau apa ini ya? IPS. IPA. IPA. Oh, IPA ya. Oh, sudah dibagi jadwalnya sama wali kelas ya. Luar biasa ini. Baik. Alhamdulillah, tetap semangat para siswa hebat sekalian, dan kita akhiri dengan doa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, presentasi dari pre-teaching saya sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.